Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi, beramal dan beribadah, menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam memperjalankan rohani kita pada masa yang kita lakukan selama ini, pada saat perjalanan 4 batin Allah menuju sir batinnya dan menuju bersifatnya pada sifatnya. Tapi pada waktu kesempatan ini, daripada sifat yang telah kita pelajari dengan asmanya Allah pada manawiyah dan salbiyah, maka pada waktu yang kita yang muliakan ini, saatnya kita menuju ke makom asmanya Allah. Asmanya Tuhan dinamakan Allah. Dalam peraturan ibadah setiap umat Islam wajib memanggil nama Tuhan dengan sebutan Allah. Pertanyaannya, kenapa dari jumlah asmaul husnanya Allah yang sangat banyak, tapi Allah ketergantungan menyebut dirinya dengan pilihan asma Allah, dengan kodrat alif lam lam ha. Nama Allah adalah bersifat asma. Kalau dia bersifat asma, maka itu dinamakan fizat. Kalau yang kita kaji kemarin dari nafsiyah, dia bersifat maknawiyah, namanya sifat. Tapi kalau dia bertajali kepada namanya sendiri, itu dinamakan fizzat, yaitu rahasia yang mewujud dalam zatnya. Karena Allah alif lam lam ha adalah kodratnya zat. Karena ada fizzat, maka kita akan lihat di mana letak ketuhanannya dengan nama tersebut. Jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak tahu ketuhanannya. Allah memang Tuhan, tapi bagaimana kita mengetahui ketuhanannya?
dari 4 huruf tadi. Dikatakan asma Allah sandaran Tuhan dan umat, artinya dikaji alif lam lam ha mencari diri, ma'rifat turuh dapatlah diri. Dikaji alif lam lam ha mencari Tuhan, ma'rifatullah dapatlah Tuhan. Dengan satu nama bisa dapat umat dan Tuhan. Tidak seperti nama-nama lain yang tidak tergolong pizat, semua adalah sifat. 99 hanya satu yang pizat, yang lainnya adalah sifat. Untuk itu kita melihat dulu makom dari 4 huruf ini berawal dari 4 pengenalan batin Allah. 4 batin Allah, napas, tanapas, ampas, nupus, berkaitan dengan asal muasal terjadinya alif lam lam ha. Sekarang alif lam lam ha kita kaji dulu dari sisi ketuhanan. Nanti akan kita kaji lagi dari sisi keumatan. Di mana letak bisanya menjadi ayat muqarrabun, yaitu ayat yang bisa bertajali mencari Tuhan. Nama hanya satu yang bisa bertajali mendapatkan Tuhan dan diri, yaitu alif lam lam ha. Kita akan kaji dulu dari batin yang 4, di mana letaknya di dalam alif lam lam ha itu, sehingga dia bisa menjadi nama Tuhan dan menjadi Tuhan oleh sekalian alam, Rabbil Alamin. Tapi kalau Tuhan diri namanya Ilahinas. Ya. Dalam mengkaji asma Allah berakhir kepada Rabbil Alamin, yaitu Tuhan dari sekalian alam. Di mana letak Tuhan ke sekalian alam? Di mana dasarnya alam bertuhan kepada yang namanya Allah? Di mana letak kebesarannya? Inilah yang harus pokok pengkajian. Dinamakan alif lam lam ha dari 4 huruf berdasarkan dari 4 batin Allah. Hitungan kelipatan 4 adalah kelipatan kodrat. Nanti akan masuk kelipatan-kelipatan kodrat yang lain ke dalam huruf yang 4 ini. Dalam rangka kita mengkaji kembali kepada usulnya, dinamakan sifat daripada diniyahnya atau rahasia Islam, disebut dengan kalam-kalam ilahiyah. Ya. Apa yang dikatakan kodrat dari kalam ilahiyah tersebut, maka kita mengenal dulu. Alif adalah sebuah kodrat batin. Alif lam fa, alafa, alam batin. Nah, kalau alam batin, alif di dalam alif lam lam ha itu diawasi marwahnya oleh malaikatul Jibril. Malaikat Jibril. Kodratnya adalah nafas. Itu alif. Karena kodrat batin naf, na, aku, fa, batin, as adalah diri sesungguhnya. Jadi alif adalah kodrat batin, marwahnya adalah sahabat Jibril, yaitu kodratnya nafas. Yang kedua adalah lam yang pertama. Lam yang pertama disebut dengan takbil. Ya, takbil ini adalah makom ibadah, makom sifat. Hanya sifat yang mampu beribadah, bertajali.
Makom daripada marwahnya adalah malaikat Mikail. Nah, kodratnya adalah tanapas. Ya, kodratnya adalah tanapas. Jadi kalau kita mengamalkan napas, ampas, napas, kalau kita melihat gejolak-gejolak, ada yang melihat cahaya, ada yang lewat, ada yang merasa, ini itu adalah perbuatan daripada malaikat-malaikat yang mengawasi amalan batin tersebut. Nah, yang ketiga adalah lam yang ketiga dari alif lam lam ha, yaitu dikatakan dengan lam jalalah. Lam jalalah ini kodratnya adalah anpas, malaikatnya adalah Israfil. Ya, nah di sini kita sudah tahu bahwasannya anpas ini adalah kodrat diri batin yang selalu wujud, ya, yang selalu wujud dan menjadi pandangan, dan itu barang siapa yang mengamalkan dengan pandangannya, maka dia pandangannya selalu dijaga oleh malaikat Israfil. Nah, yang terakhir adalah huruf ha hijaiyahnya. Alif lam lam ha, Allah, ha. Ha ini disebut dengan ad-dadah. Ad-dadah ini adalah sebuah mewujud yang memperlihatkan gerakannya. Nah, makanya jatuhnya ke af'al. Dia memperlihatkan gerakannya. Kalau tidak bergerak lagi, berarti kamu tidak akan bisa melihat saya lagi, karena saya tidak bisa dilihat dan diakui dalam orang yang tidak bergerak. Nah, ini namanya ad-dadah. Jadi para hadirin, para jamaah, kalam daripada Allah adalah kalam muqarrabun, tempat sandaran kajian pencarian Tuhan, dalam rangka mendirikan sifat aftarnya Allah, dizahirkan diri untuk menyembah. Kita memakomkan kajian asma Allah ini, mendapatkan marwah Rabbil Alamin dengan bertajalinya kodrat ini kepada alam hayat dan segala rahasianya. Dia akan bertajali lagi melalui di wadi mani manikam, dan bertajali kepada alam, bukan kaji diri, jangan salah. Tapi kalau kaji diri di wadi mani manikam kita sudah kerjakan. Tapi kalau untuk bertajali, menunjukkan Allah ini memang Tuhan, dengan kita bertajalikan kepada alam, nanti akan kita tahu Tuhan atau tidak yang bernama Allah ini. Di mana letak ketuhanannya, di mana wujud ketuhanannya nanti di Rabbil Alamin, yang dikatakan Tuhan dari sekalian alam. Tapi kalau kita tidak mengkaji kehayatnya alam ini, maka kita tidak akan tahu Allah ini kodrat Tuhan. Yang kita tahu hanya nama Tuhan, tapi kodratnya kita tidak tahu, karena kita tidak mengkaji bagaimana tajalinya sampai semuanya menyembah kepadanya. Dari mulai 4 makom batin tadi akan melahirkan 4 makom zat dan seterusnya, sampai dia menjadikan semuanya dan menjadikan semuanya itu menyembah kepadanya. Kalau kita belum tahu bagaimana kekuatan sebuah asma, bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu Tuhan kalau kita tidak bisa mengkaji bagaimana letak ketuhanannya dan bagaimana wujud Tuhannya yang bisa disembah oleh sekalian alam. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan adanya 4 batin Allah mawujud pada alam pizzat, yaitu asma alif lam lam ha, maka kita sudah bisa mendapatkan perjalanannya dari
sifat bersifatnya Allah pada zatnya, mulai manawiyahnya sampai nafsiyah dan salbiyah, tapi sekarang maujud kepada asma dirinya sendiri. Kalau tadi asma sifat, asma umat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu kodrat keumatan, belum kodrat ketuhanan. Nah, kodrat ketuhanan asmanya adalah Allah. Nah, di asma Allah inilah empat batin menjadi pondasi, semua akan terjadi dari pondasi empat batin tadi. Untuk itu para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya kita mengenal setiap asma, pasti dia berakhir kepada sifat, kecuali nama Allah dia berawal dari zat, ya, berawal dari zat dan berakhir kepada batiniyah, disebut diniyah. Itu perbedaan. Makanya Tuhan memilih ingin dipanggil dengan nama Allah, karena disitulah bisa dihadirkan. Salah satu contoh, umpama kita ingin melihat kodrat, mendapatkan di mana itu berarti alif awal, ha belakangnya, alif kasroh di atas, domah u, domah a. Begitu juga dengan ih, ya. Kalau alif kasroh domah i. Kalau u. Kalau alif ih, u. Nah, itu bisa didapati oleh kalam Allah. Inilah yang akan menjadi bahasan sebuah pemahaman di dalam kita mentajalikan aftarnya Allah, menjadi zahir kepada sifat penyembahan. Kalau tidak kita mendapatkan zahirnya Allah pada diri kita, bagaimana mendapatkan umat? Seperti tadi kita mendapatkan Tuhan. Nah, kita lihat mendapatkan umat. Alif jatuh kepada marifatul izzatullah, sementara lam pertama marifatul sifatullah. Nah, lam kedua adalah marifatul asma Allah, dan ha adalah marifatul af'alullah. Nah, itu dapatlah marifatul ruh, yaitu sifat diri rahasia dinamakan ih. Nah, dapatlah keumatan di situ. Tetapi kalau untuk mendapatkan ketuhanan, kita harus mengkaji lagi dari empat batin maujud di dalam empat huruf, yaitu kalam Allah. Disitulah kita baru bisa nanti mengetahui mana posisi umat dan mana posisi Tuhan dalam kalam itu. Setelah kajian ini diteruskan kepada tajali untuk sekalian alam. Maka untuk tajali ini nanti adanya di tajali alam. Tajalinya di situ nanti turunnya itu. Sekarang kita sudah melihat dulu nanti bagaimana kita melihat wujud daripada asma ini pada alam. Nah, nanti akan berawal dari makom-makom zat, ya. Berawal dari makom zat nanti pengawalannya untuk bertajali kepada alam. Ini yang mutlak dikaji adalah Tuhan, bukan kajian diri, tapi diri itu akan jadi setelah kajian Tuhan. Kajian asma Allah ini dijalankan. Jadi dengan kita sudah mengetahui bagaimana dia bersifat kepada sifatnya, tapi sekarang dia bersifat kepada zatnya, itu yang disebut dengan fizat. Jadi kalau kita tahu kenapa Tuhanmu bernama Allah, nah nanti setelah kajian ini diteruskan, kita akan bisa menjawab dengan bukti-buktinya yang ada pada alam ini nanti. Baik jamaah, kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar.
silakan juru tablik mengendalikan jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya, selalu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Dan terima kasih pada malam hari ini berarti menuju empat batin menjadi landasan asma Allah. Pada jamaah yang mau bertanya dipersilakan. Untuk pertama Pak Yusril dipersilakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya selalu sehat selalu, Buya. Insyaallah. Amin. Baik, mau bertanya, Buya. Mohon penjabarannya alif lam lam ha, cara mentajalikannya, Buya. Ya, kalau untuk mentajalikan nanti itu pada posisi naiknya di Wadi Mani Manikam nanti. Itu baru ada tajalinya dia. Ya. Kalau dia dari batin menuju pizat itu dia tidak memiliki tajali karena adalah batin mutlak. Ya, dia mutlak masuk ke dalam alif lam lam ha. Nanti begitu dia melaksanakan kekuasaan Robnya, barulah ada pentajaliannya nanti. Gitu. Paham? Insyaallah, Buya. Nanti kita akan paham setelah masuk kepada tajali zat. Karena adalah dari zat kepada sifat itu baru ada tajalinya nanti. Setelah dia menuju kepada kodrat alam. Bapak Udin dipersilakan. Baik, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya pada Bapak Udin dipersilakan. Ya, terima kasih pada juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian yang sangat luar biasa ini, Buya. Yang tadinya kan kami kenal Allah itu baru pada gerak-gerik atau sifat hayat dan sifatnya dan cara pentajalian pada batin. Nah, ternyata dalam Allah sifatnya pada bizatnya dengan hijaiyahnya alif lam lam ha ini ternyata akan lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang disebut Allah itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini yang ingin saya lebih tahu lagi, Buya, dalam zat yang bernama Allah itu, nah, yang yang hubungannya dengan empat batin itu, napas, anpas, nufus itu, ya, dikira semua hanya berdiri sendiri itu dan hanya kita diwajibkan tajalinya saja. Nah, ternyata di situ kan ada yang memperjalankan, yang ada tugas dipegang tugas masing-masing yang oleh empat malaikat muqarrabin ya, kalau boleh dikatakan seperti itu, Bu ya, yang Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu. Nah, kaitannya dengan empat malaikat ini, Bu ya, mengapa Allah kan Allah itu sudah ada pada batin, tapi mengapa ternyata malaikat-malaikat ini juga yang sebagai penggerak
pemantau di empat batin itu, sementara kan ada nur ma'in itu Bu ya. Nah, Iya. hubungannya kaitannya dengan tugas empat malaikat ini dengan Allah itu Bu ya. Iya. Kalau kajian nur ma'in ilahin nas ba'dal tunggal wahid awal mula jadi, beda dengan pemahaman aftar. Kalau pemahaman aftar, malaikat adalah nurinnya Allah sebagai utusan yang mengawal dan mengitari amalannya. Itu fungsinya, ya. Dan yang kedua, empat batin masuk ke dalam alif lam lam ha itu belum menjadi Tuhan. Ingat, alif masih banyak menunggu kesempurnaan, lam menunggu kesempurnaan, lam dan ha menunggu kesempurnaan lagi. Ya, setelah lengkap semuanya barulah bisa disebut dengan Allah. Kalau sekarang baru tulisannya alif lam lam ha. Ya, alif lam lam ha, makom dasarnya adalah empat batin. Paham? Karena dia belum ada kesempurnaan untuk menjadi Rabbil Alamin. Masa batin empat aja menjadi Rabbil Alamin? Ya. Nah, maka nanti akan ada wujud-wujud lain, empat-empat lain akan berkesinambungan mewujud ke dalam huruf alif lam lam ha. Sehingga kalam itu akan menjadi kata Allah, kata ilah, dan kata dan selanjutnya. Di situ ya. Nanti kita akan melihat dan kita akan tahu bagaimana tajali Islam yang keluar dari tulisan tersebut yang menjadi hubungan agama. Contoh, bagaimana sebuah jasad bisa beragama? Apa nama ikatan batinnya? Nah, itu contoh itu, ya. Bagaimana bisa sebuah jasad beragama? Apa kodrat batinnya? Nah, itu contohnya. Jadi inilah yang akan nanti menjadi suatu kodrat kajian. Akan muncul, apalagi masuk empat kodrat batin sirnya Islam ke dalam huruf itu juga. Nah, gitu ya. Dan ada rahasia sir yang sangat suci di alam ini yang menjadi tiang semuanya, masuk juga ke dalam huruf tersebut. Baru boleh dikatakan Rabbil Alamin. Sekarang apa Rabbil? Masa tulisan bisa jadi Tuhan? Betul gak? Nah, gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Nah, jadi kalau kaji sampai nur ma'in itu sudah beda makomnya. Ya, ini makom awaluddin ma'rifatullah. Ya, aftar sifatnya, mendohirkan gitu ya. Terima kasih Bu ya penjelasannya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Udin atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Akbarudin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika mendengar informasi bahwa Buya sakit, waduh, kita juga terasa ada sesuatu yang Insya Allah. dirasa. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Guru Tamlik. Ya, saya ingin pertanyakan ini Buya, ini pertanyaan yang mungkin sulit, tetapi masih saya perlu berikan penjelasan secara rinci. Itu tentang
tentang sifat dengan zat. Itu. Mohon pencerahan lebih lanjut. Ya, kalau dikatakan sifat itu milik umat, dijadikan derajatnya kepada keumatan. Tapi kalau zat itu adalah kekuatan kepemilikan ketuhanan. Beda. Nah, jadi kalau sifat itu contohnya manawiyah. Manawiyah itu kan sifat. Bersifatnya aku pada sifatku namanya sifat. Tapi bersifatnya aku pada zatku sendiri itu namanya zat. Ah, gitu. Paham? Terima kasih ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Baharudin. Selanjutnya kepada Pak Lalu Badarul Islam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kalimat Allah yaitu alif lam lam ha dhamir, di mana alif itu adalah zat, lam lam yang pertama itu adalah sifat, dan lam yang ketiga adalah asma, yang terakhir adalah af'al cukup tidak. Nah, ini ya kalimat Allah ini terjadi pada wadu, madi, mani, manikam. Apa yang dimaksud dengan wadu, wadi, mani, manikam? Mohon penjelasan dulu. Iya, itu adalah 4 zatnya Allah yang akan menjadi umul kehidupan dari seluruh zahir dan batin alam ini. Gitu. Dan dia memiliki marwah sendiri. Nanti kajinya belum dibuka sekarang. Tetapi yang dibuka sekarang ini adalah 4 makom batinnya Allah bertajali pada makom zat. Alif lam lam ha, tidak lagi alif itu zat tetapi alif itu batin. Tidak lagi sifat tetapi itu adalah takbil. Tidak lagi asma tapi adalah jalalah. Tidak lagi gerakan atau dikatakan af'al melainkan adadah. Itu yang dikaji malam ini. Paham? Nah, jadi kita mengkaji alif lam lam ha pada kodrat ketuhanan. Beda kita mengkaji alif lam lam ha pada kodrat keumatan. Itu beda. Satu lagi, guru. Ya. Dalam kalimat Allahu Akbar, di dalam Allah adalah zat, kemudian Akbar adalah sifat, di mana Akbar itu kalimatnya alif, kaf, ba, ro, yaitu alif itu alif kauli dan kaf itu adalah ilmu, ba itu adalah rububiyah, dan ro itu adalah rafiqul derajat. Apa artinya rububiyah dan rafiqul derajat tersebut? Mohon penjelasan. Rububiyah memperlihatkan ya sebuah derajat sifatnya, yaitu perbuatan dari sifatnya sendiri. Ya, dikatakan dengan akhbaru atau dikatakan baharu. Akhbaru atau baharu yaitu penampakan. Gitu. Jadi kalau siapa yang mau melihat siapa yang sholat, lihat dari manawiyah. Siapa yang disembah juga ada di manawiyah. Gitu. Itu namanya akhbaru, penampakan. Dan bisa dirasakan siapa yang hadir itu juga dengan akhbaru. Jadi manawiyah itu sangat luas. Penterjemahan, penampakan. Jadi manawiyah itu bukanlah sifat dari umat, tapi keumatan Tuhan. Makanya manawiyah itu adalah bersifat 14 sifat, 7 lahir dan 7 batin. Ya, ya, derajat itu adalah dia bersifat dengan sifatnya sendiri. Gitu. Jadi dia tidak menjadikan umat lain atau kodrat lain menyembahnya, tapi melalui sifatnya sendiri. Gitu. Insya Allah. Jadi akbar itu 2 kali hu sebetulnya. Hu sebelum diangkat tangan, hu juga setelah melipat tangan.
Nah, jadi kalau diteruskan, aku Allah, aku umatmu, dan aku juga Allah dan aku juga umatmu. Apa itu? Allahu Akbar. Di mahu pertama tersirat. Gitu. Jadi ada yang mengaku aku Allah dan ada yang mengaku aku sifatmu. Gitu. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Silakan. Silakan. Saya bertanya. Silakan Pak Anas tadi, Pak Anas mau bertanya. Pada Pak Anas, silakan Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya tidak terdengar. Listrik mati. Lanjut dulu Pak Imam. Terima kasih banyak. Listrik kami mati ini belum pas ini. Oh iya, insya Allah. Baik. Itu tadi dengar Pak. Dengar barusan Pak. Silakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ayah, terima kasih Juru Tabligh, terima kasih Pak Imam Koswari. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya terkait dengan apa yang kita kaji pada malam hari ini, bagaimana tajalinya ya zat Allah, tajalinya sifat Allah pada zatnya, kemudian berwujud kepada makamnya asma Allah. Nah, sebelumnya kita sudah sama memahami bahwa ada 4 batin Allah yang menjadi zat, yaitu napas, tanapas, nufus, ampas. Kemudian di dalam pencarian makam pencarian Allah ada 4 makam, yaitu 4 makam itu makam syariat, makam hakikat, makam tarekat, dan makam ma'rifat. Kemudian dalam kaitan kajian kita pada malam hari, hubung kaitnya antara pentajalian sifat Allah pada zatnya yang berwujud pada asmanya itu, bagaimana kaitannya dengan pencarian pada makam yang 4 itu Ayah. Iya. Kemudian selain itu saya ingin bertanya bahwa bagaimana dapat mentajalikan sehingga batin Allah yang 4 tadi itu bisa betul-betul terjadi bersama Allah pada pandangan kita, baik itu pada napas pada mulut, kemudian pada tanapas pada hidung, kemudian nufus pada mata, kemudian anpas pada telinga itu Ayah. Demikian Ayah. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pentajalian kepada anasir kita sudah pernah belajar, ya, itu sudah dipelajari dan sudah diamalkan, ya. Tapi kalau untuk pentajalian kepada alam melalui kodrat zatnya, yaitu di wadi mani manikam dengan kodrat napas, tanapas, ampas, nufus, nah itu nanti setelah tajali alamnya, tajali robnya, nanti di situ baru ada pentajalian. Tapi kalau dari batin menuju makom alif lam lam ha itu mutlak, tidak ada tajali di situ, itu mutlak. Ya, kenapa? Tidak mungkin batin bisa jadi zat, yang ada zat jadi batin, ya kan? Nah, nggak mungkin tajalinya seperti itu. Nah, jadi terbalik dia kalau ada tajalinya itu, karena batin itu awal, ya, batin itu awal. Nah gitu. Nanti dia ada tajalinya itu dari diwadi mani manikamnya, gitu. Baru itu ada tajalinya nanti. Ya, karena masih banyak yang akan masuk ke dalam kodrat yang 4 tadi. Ya, batin Islam aja belum masuk. Islam ini batin, ada batin di sini, termasuk manusia itu batin Islam. Nanti akan masuk ke situ semuanya. Barulah dia dikatakan nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang ini kalau baru modal segitu belum bisa dikatakan dia Tuhan.
ya, belum bisa dia disembah. Apa yang mau disembah? Baru aja 4 baru kan gitu. Nah, itu kan batin-batinnya, belum wujud dirinya gitu. Paham? Ya, baik, insya Allah ya. Baik jamaah, saya kembali. Terus masih ada imam nih, lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik lagi kajian kami ini Buya. Insya Allah. Kami resapi, kita dengarkan. Ternyata akhirnya pada ujungnya bahwa selama ini kita hanya mengaku yang namanya Rabbul Alamin, kan begitu. Iya. Padahal dari mana asal usulnya kita belum tahu ternyata. Iya, belum tahu. Kita batin dalam Islam pun kita belum tahu. Ya. Nah, selama ini berarti bagaimana kita ini yang bertuhan? Mohon penjelasan. Makanya kebanyakan orang berguguran ibadah itu dan meningkat amaliyah. Nah, jadi akibat dari ketidaktahuan sebuah Tuhan dari sebuah alam, ya, mengakibatkan semua perbuatan menjadi amaliyah, yaitu perbuatan baik. Nah, tidak menjurus kepada agama, kepada Tuhan. Nah, kita contohkan, nur aja Islam atau tidak dia? Zat itu apa kalamnya mengislamkan dirinya? Batin, ya. Sir, apa dia hanya kekuatan tidak bertuhan? Kalau bertuhan, bagaimana usul-usulnya? Apa tauhidnya? Nah, dan kalau memang Allah Tuhan sekalian alam, apa hubungan Allah dengan Injil, Zabur, Taurat? Dan di mana makom itu adanya? Dan banyak yang harus kita tahu tentang ketuhanannya, gitu, ya kan? Insya Allah lah, ya kan? Terima kasih Buya penjelasannya. Insya Allah nanti kita akan tahu ikatan sahadat di dalam Rabbil Alamin ini dengan manusia ini seperti apa wujudnya nanti, kan gitu. Nah, apa hubungan ashadu dengan wa ashadu itu? Nah, kan gitu. Nah, jadi itu juga akan menjadi penyelesaian kita nanti insya Allah. Memang muaranya semua ke syahadat itu Buya. Ya, bagaimanapun kerajaan kodrat ketuhanannya itu harus dilaksanakan oleh dohirnya dia. Apapun yang maujud harus beriqrar kepada Allah. Apapun yang maujud, gitu. Insya Allah nanti akan ketemu dalam perjalanan rohani berikutnya nanti insya Allah. Baik jemaah, saya 10 menit, nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.